Amerika Utara, ASEAN, Asia Timur, Eropa, kalau nggak salah gitu ya, 4 ya, betul ya? Iya Pak, 4. Betul ya, 4 ya, betul ya. Oke, kalau minggu depan kita bisa mulai, nggak apa-apa nih, bagus nih, pas nih. Oke. Nanti ini aja ditentuin aja mau siapa duluan, boleh aja. Oke, kita masih ada tunggu lagi nggak? Ada siapa yang tunggu lagi? Nggak ada ya? 1, 2, 3, 4. Saya kemarin sempat belum ada kabar. Yang satu lagi bisa jam berapa? Kemarin saya chat belum dibalas sih Pak. Oh, belum balas. Ya udah. Terus saya nggak apa-apa, saya sama dia sendiri juga nggak apa-apa sih kalau misalnya ini daripada nggak ada sama sekali. Saya Oke. izin ya Pak ya ini. Iya nggak apa-apa, sure. Biasanya saya record. Oke, baik, thank you ya. Selamat siang, selamat sore semuanya. Semoga dalam situasinya, keadaannya sehat-sehat semua, baik-baik. Oke. Ya, thank you buat meluangkan waktu di sore ini. Sebelumnya minta maaf banget nggak bisa beberapa minggu kemarin nggak bisa hadir online kelas di jam yang biasa ya. Saya kebetulan lagi ada beberapa agenda urusan saya nggak bisa tinggalin, jadi saya mesti geser. Tapi saya komit ganti buat kuliahnya, jadi beberapa kali mesti agak sore-sore tuh. Hari ini saya mau bahas nafta ya. Saya mau bahas nafta. Jadi intinya saya mau memperlihatkan ini aja, beberapa negara yang tergabung dalam North America Free Trade Agreement, yaitu Kanada, Amerika, sama Meksiko. Kanada, Amerika, Meksiko. Ya. Oke, nanti jadi kalian yang bahas NAFTA juga nanti bisa ngambil bahan-bahan dan bisa lebih dalam lagi gitu ya, untuk melihat angle-nya, ambil sisi aja dari satu bagian aja atau satu perspektif aja, boleh juga misalnya dari industri, dari perdagangan, atau dari salah satu topik yang menarik lah, komoditi atau labor dan sebagainya dalam kaitannya dengan ekonomi. Jadi saya bebaskan aja kalian mau ngambil salah satu atau beberapa bagian dalam pembahasan setiap kawasan gitu ya. Oke. Ini saya ambil beberapa ini ya, saya ambil beberapa fakta, beberapa data, beberapa statistik ya. Oke. Saya coba share screen dulu sebentar. Share screen. Tadi saya share di tempat kamu ini ya, ada beberapa file paper, nanti boleh dilihat-lihat juga. Jadi kita paper sebenarnya banyak sekali. Ini lebih ngambilnya itu bukan dari buku, tapi dari jurnal-jurnal atau dari report-report. Ya. Oke. Jadi NAFTA itu terdiri dari North America Free Trade Agreement. Ini ada 3 negara di sana. Ada Amerika, ada Kanada, ada Meksiko. Nah, yang menariknya di sini yang namanya Amerika ini, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu beberapa fact dari ini ya, dari Amerika ya. Ini kalian bisa lihat di sini, saya ambil dari sumber aja nih. United States sekarang nih cukup ini sih, cukup baru nih data-datanya, ini cukup terbaru sih.
Ini petanya, kalian bisa lihat petanya. Jadi Amerika itu di sini di apa namanya di atas utaranya ada Kanada, di bawahnya ada Meksiko, ada 50 negara bagian. Kanada di sebelah atas, terus kemudian di Pasifik ada Hawaii dan beberapa kepulauan di Pasifik yang termasuk dalam dependencies di Amerika, termasuk Samoa, termasuk Mariana Island, ada beberapa pulau di atol di Pasifik ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat di sini beberapa data-data statistiknya. Nah, yang menarik di sini mungkin secara ekonomi ya. Gross domestic product-nya ini 20,52 triliun dolar pada tahun 2019. Nah, GDP per kapita kalau dibagi berdasarkan per kapita penduduknya sekitar tahun ini sekitar 335 juta dengan distribusi yang seperti ini, jadi agak gendut di bawah sama tengah ya, benar ya. Ya, tengah ini kalau dibagi dengan jumlah penduduknya ini berarti 62.530 per kepala. Jadi GDP per kapita per kepala 62.000 ini gede banget. Ini jadi patokan. Jadi kalau bicara purchasing power parity dibandingkan gitu ya dengan daya beli yang lokal di negara tersebut. Jadi kita seolah-olah menyamakan harga satu burger di Amerika dengan satu burger di Indonesia, di Filipina. Nah, kita bikin konversi ke sana gitu ya. Apa yang bisa dibeli $1 Amerika di Indonesia atau di Meksiko nanti atau di Kanada, jadi disamain. Nah, ini namanya purchasing power parity. Jadi ini adalah salah satu indikatornya. Nanti kalian lihat bedanya sama beberapa negara tetangganya di sini. Ekspor, import. Nah, ini yang menarik di sini, Kanada ini dan Meksiko ini, kalau kalian lihat ini adalah sekitar 34% dari ekspornya Amerika. Jadi gede banget. Jadi ini adalah mitra dagang, mitra ekspor yang gede banget. Nah, importnya juga sama, tapi mereka digeser sama China. Kalau kalian lihat di sini, China 21%, Meksiko dan Kanada kalau di-combine di 25%, tapi kalau masing-masing mereka di angka 2 dan 3. Jadi NAFTA ini penting banget buat Amerika juga karena mereka adalah mitra-mitra dagang nih di sini. Ya. Nah, nanti kita lihat lagi bagaimana per sektoralnya gitu loh. Jadi di sini import itu kalau Amerika itu import dari negara-negara ini dari Cina walaupun mereka perang dagang tapi cukup besar. Meksiko dan Kanada ini ada di peringkat 2, 3 dan seterusnya di Jepang dan Jerman. Nah, untuk ekspornya juga Kanada dan Meksiko ini juga menjadi tujuan ekspor. Dan China nggak terlalu besar. Nah, ini yang menjadi salah satu isu dalam perdagangan Amerika dan China karena ini nggak balance kalau kalian lihat nih, nggak balance sekali nih. Dari ekspor ke China cuma 8,4% dari overall total ekspornya Amerika, tapi import dari China itu 21%. Jadi ini nggak balance. Nah, ini yang menjadi salah satu isu dalam perang dagang Amerika dan China. Nah, ini kaitannya juga dengan yang namanya dengan tarif, dengan barrier. Nah, tarif ini adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menahan laju barang-barang itu masuk dari luar ke dalam. Jadi yang namanya bea masuk itu tarif itu digunakan oleh setiap negara untuk memproteksi sebenarnya. Jadi untuk membuat benteng. Nah, proteksi ini gunanya supaya negara yang memproteksi ini dapat mengembangkan industrinya mandiri. Jadi menahan serbuan dari luar sebenarnya. Tapi semangatnya yang sekarang ini, karena semangat yang globalis ini semua, kita maunya semua itu nggak ada
nggak ada barrier. Jadi ibaratnya nggak punya checkpoint, nggak punya tarif. Jadi semuanya nol gitu. Nah, maunya kayak gitu. Ujungnya atau tujuannya seperti itu, tujuan akhirnya. Kalau bisa nggak ada yang namanya proteksi. Nah, kita juga harus lihat nanti, kita sadari bahwa kenapa proteksi itu diperlukan, karena pada suatu ketika negara ini belum siap untuk bertarung dengan barang-barang dari luar, maka memang dibutuhkan proteksi. Memang perlu. Jadi proteksi itu atau tarif itu gunanya untuk menahan serbuan barang-barang dari luar karena industrinya belum siap, bisa jadi kayak gitu. Nah, yang namanya tarif ketika ini dinaikkan atau biaya masuk itu dinaikkan, maka yang terjadi adalah barang-barang dari luar akan mahal sekali masuk ke sini. Contohnya mobil dari luar masuk ke Indonesia misalnya, itu harganya sangat mahal karena ada tarif, ada barrier-nya bentuknya tarif. Nah, bayangkan kalau misalnya nggak ada tarif tuh, berarti harga mobil-mobil dari luar akan murah masuk sini. Yang namanya beli Tesla lebih murah masuk ke sini. Harganya nggak miliar-miliaran, bisa di bawah 1 miliar mungkin. Nah, yang namanya Mercedes, yang namanya BMW lebih murah lagi, yang namanya Toyota lebih murah lagi kalau diimpor. Tapi akibatnya industri dalam negeri menjadi tidak bergerak. Nah, itu problemnya. Orang-orang konsumen akan terdorong buat beli barang impor dibandingkan dengan barang dalam negeri. Nah, jadi sekarang mobil buatan dalam negeri pasti harganya relatif harusnya lebih murah daripada yang impor. Karena kalau dikasih perlakuan yang sama atau nggak ada tarif untuk impor, maka bayangin nih, mobil-mobil dari luar itu harganya murah, harganya sama dengan Xenia Avanza. Nah, padahal satu mobil Xenia dan Avanza di pabrik itu mempekerjakan sekian banyak orang, ada investasinya, ada industri turunannya juga, ada vendor-vendor yang terlibat di sana. Nah, ini yang menjadi penting sekali ketika memahami kenapa sih import ekspor ini hal yang sensitif gitu loh. Yang namanya tarif itu hal yang sensitif. Semua negara maunya kalau lagi ekspor nggak ada tarif masuk di negara lain supaya barang-barangnya bisa diserap oleh negara lain dengan harga murah. Kalau dikasih tarif, kalau dikasih biaya masuk, maka barang-barang kita menjadi mahal karena dipajakin, ada pajak biaya masuknya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi inti daripada pembahasan di ekspor dan import ini, dan ini juga menjadi isu di perang dagang China dengan Amerika, dan nanti juga kaitannya dengan Meksiko dan Amerika dan Kanada. Nah, ini gambaran sedikit ya. Kalian kalau mau tanya atau mau ini silakan ya. Mau tanya-tanya gitu, mau langsung kasih pendapat juga feel free aja ya. Nah, ini People Society 335 juta tahun 2021 estimate, growth-nya 0,7, ethnicity-nya bisa dilihat di sini white 72%. Kemudian macam-macam di sini ada colors dan macam-macam, language-nya, ada religion dan sebagainya ya. Mostly di urban populasinya. Ini Amerika. Oke. Kita pindah ke negara yang kedua di NAFTA. NAFTA itu North America Free ya. North America Free Trade Agreement. Jadi perjanjian dagang yang bebas antara negara-negara di belahan Amerika Utara, which is Kanada, Amerika, dan Meksiko. Nah, sebenarnya awalnya pembahasan tentang perjanjian ini udah dari tahun 1911 ya. Kalau lihat dari jurnal, baca-baca di deskripsinya, sebenarnya pembahasannya udah lama sekali, tapi baru muncul kemudian di tahun 60-an, kemudian NAFTA yang termasuk dengan Meksiko di tahun 90-an. Nah, jadi perjalanannya panjang sekali karena secara historis Amerika sama Kanada itu punya hubungan
hubungan historis dan emosional lah di sana, karena mereka sama-sama sama-sama bekas dominion dari Inggris. Nah, jadi ketika Perang Dunia I pun mereka semua ikut terlibat dalam Perang Dunia, berada di sisi yang sama dengan Inggris. Bahkan kalau kalian lihat benderanya Kanada yang dulu itu masih pakai bendera Inggris ya. Kemudian mereka dikasih kemerdekaan, masuk Commonwealth. Which is mereka punya akar historis yang sama gitu ya. Nah, itu Amerika Serikat. Saya ke Kanada dulu kali ya, yang lebih dekat ya. Oke, Kanada di atasnya Amerika, ada di atasnya Amerika. Ini yang di sebelah sini Alaska, atasnya Greenland. Ini udah masuk Rusia. Oke, nah ini perbatasannya di sini. Nah, kalau kalian lihat ini government-nya masih under ini crown dari ini ya, British. Nah, ini mereka Commonwealth. Geografiknya gede sekali, 9 juta meter square di sini. Nah, kalau kita lihat di sini GDP, nah ini Kanada jauh lebih kecil lah, kalau secara produksi industrinya jauh lebih kecil. Nah, GDP-nya 1,7 triliun dolar. Pendapatan per kapitanya masih di bawah Amerika. Kalau tadi kalian lihat Amerika sekitar di 60 ribuan, ini Amerika di 60 ribu ya. Amerika di 62 ribu ya, Amerika. Nah, kalau Kanada ini di 48 ribu. Ya. Oke, dia lebih kecil kalau dihitung per kapitanya karena industrinya nggak segede Amerika. Kita lihat nih, mitra dagangnya sekarang. Mitra dagang, ekspornya paling besar dia ke US. Jadi buat Kanada, US itu adalah partner utamanya nih. China kecil banget China. Nah, import ini partner yang paling besar tetap US. Ini jadi secara historis mereka juga punya kaitan gede sekali karena lalu lintas dari utara ke US kan juga ini ya lebih lancar lah. Kalau dari Amerika ke Meksiko itu lebih dibatasin karena ada tembok kan. Kalau ada checkpoint dari Meksiko ke Amerika. Nah, China 12% dan Meksiko 6,3%. Nah, ini bisa dipahami karena dalam pendirian NAFTA pun sebenarnya udah ada pro kontra juga. Karena di dalam kawasan NAFTA ini ada dua negara yang cukup makmur, relatif makmur, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Nah, ini Kanada, kalian bisa lihat ethnicity, religion, dan sebagainya. Mungkin yang perlu dilihat lagi dalam kaitannya dengan industri adalah ini. Mereka kaya natural resources, ada bauxite, iron, dan sebagainya. Nah, ini ada barang-barang yang mahal banget, salah satunya nih, molybdenum, ini mahal banget, yang rare banget ya, sini ya. Nah, kalau kalian lihat di Amerika juga ini nggak kalah, ini udah jelas banget, ini banyak banget di sini. Ada coal, copper, natural gas, sampai dengan natural gas, dan macam-macam yang rare di sini, ada uranium dan sebagainya. Nah, itu Amerika dan Kanada. Jadi mereka secara struktur ekonomi lebih kuat dan lebih makmur lah dibanding dengan tetangganya yang di selatan. Jadi kita lihat di selatan ini Meksiko, negara yang berada di bawahnya di Amerika, berbatasan di sini ada negara bagian New Mexico sama Texas, kemudian di sini ada Florida. Florida lebih dekat Cuba sih di sini ya. Nah, ini mereka pernah berseteru lah waktu zaman perang Amerika sama Meksiko. Mereka rebutan tanah. Ya akhirnya Amerika menang rebut yang sekarang namanya negara bagian New Mexico. Jadi kalau kalian tahu ada lagu Santa Fe, nah Santa Fe itu New Mexico. Oke. Nah di sini kalian lihat nih, ini jomplangnya kayak apa nih ya, jomplangnya ya. Kita lihat dulu government state-nya ini punya historisnya agak beda. Jadi kalau Amerika dan Kanada itu
kental banget sama pengaruh dari Inggris Raya dan dari Prancis di pantai timurnya ya, di pantai timurnya sini nih, di pantai timurnya ini kan yang datang pertama-tama kali kan, di New York ada orang Belanda pertama kali. Nah ini pengaruhnya pengaruh dari English Crown nih kuat banget di sini. Sama Kanada juga. Kanada tuh ada Prancis juga kuat sekali. Dulu Kanada tuh daerah Prancis. Tapi kemudian rebutan sama Inggris, akhirnya Inggris menang, akhirnya jadi dominion dari Inggris. Jadi mereka punya kesamaan lah dalam budaya di sini, dan mereka lebih makmur di situ. Nah ini agak beda di sini. Spanyol dulu nguasain Meksiko, dan termasuk juga yang sekarang di Meksiko. Jadi tanah yang di bawah Amerika ini sebenarnya dulu juga pernah dikuasai oleh Spanyol ya. Cuman akhirnya perang Amerika Spanyol, Spanyolnya kalah, kemudian Amerika akhirnya dapat tanah yang sekarang di New Mexico sampai Texas dan di sini. Nah, ini agak beda ininya, budayanya agak beda karena basically banyak di sini Latin ya, Spanish. Nah, kemudian iklimnya beda. Nah, kemudian secara ekonomi juga ininya beda nih, jomplang nih. Jadi kalau kalian lihat GDP per kapitanya itu 19.900 ya. Memang dibanding Indonesia jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Tapi dibanding sama Kanada itu di 44.000, di 48.000. Jadi ya setengah, nggak nyampe setengahnya Kanada. Nggak nyampe sepertiganya di Amerika. Jadi kebayang dong kenapa pada zamannya Donald Trump dia mau bikin tembok supaya menahan orang-orang dari Meksiko buat datang ke atas nih, ke Texas dan New Mexico, karena biasanya kalau lagi panen jeruk di sana suka butuh tenaga murah gitu loh. Makanya kalau kalian lihat film gitu ya, suka banyak imigran dari bawah ke atas. Nah, basically yang mau disampaikan di sini adalah NAFTA ini adalah persekutuan perjanjian dagang yang tujuannya adalah mengikis border di sini nih, sehingga barang-barang, jasa bisa masuk keluar masuk dengan dengan tanpa barrier. Jadi tarifnya dihilangkan. Jadi kayak di Eropa gitu ya. Kalau di Eropa kan kita mudah banget gitu, pergerakan manusia gitu ya, mudah banget ya. Kalau di sini nggak, beda nih, ini beda. Pergerakan manusia dibatasin, tapi pergerakan untuk ekspor impor itu diusahakan barriernya itu dikurangin, diperkecil. Nah itu salah satu data yang penting yang kita perlu tahu, bahwa dalam NAFTA ini ada dua negara yang relatif lebih makmur gitu ya, lebih makmur. Nah, nanti kalian baca di sini juga bisa. Ada saya lihat ini cukup bagus ya summary-nya. Jadi kita lihat aja beberapa data-data penting aja. Bagaimana ekspor impor di daerah sini di perjanjian NAFTA ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sejarahnya ketika mereka mulai dengan tahun 1911 antara Amerika dan Kanada mulai berpembicaraan bagaimana buat bagaimana Amerika dan Kanada punya pembicaraan buat satu trade agreement di sini ya. Kemudian sejak tahun 1900 ini Amerika, lihat nih, kalian bisa lihat ini ada perjanjian dagang lagi tahun 87 sebelum NAFTA ya. Kanada dan Amerika ini bikin perjanjian bilateral. Jadi NAFTA itu perjanjian trilateral. Ada 3 negara yang terlibat dalam perjanjian NAFTA ini. Nah, jadi banyak juga beberapa pasal yang belum termasuk di dalam NAFTA ini, termasuk dengan
intelektual, cultural, transportasi ini beberapa yang di-exempt, yang dikecualikan, beberapa belum diterapkan. Nah, mungkin kita lihat ada beberapa fakta ya. Jadi tujuannya dari adanya di mana-mana ya, tujuan free trade ini adalah bagaimana mendorong pergerakan barang, jual beli barang, perdagangan yang bebas sebenarnya. Nah, istilah bebas itu artinya kan tanpa tarif ya. Nah, tentunya ini harus dilihat dari kacamata yang kritis nih, bahwa kalau misalnya negara-negara yang besar seperti Amerika, dengan adanya perjanjian dagang ya sangat diuntungkan, karena dia bisa mengekspor barang-barangnya ke negara lain dengan tanpa tarif, dan harganya menjadi relatif murah. Akibatnya produknya bisa membanjiri masuk di negara tersebut. Buat negara-negara yang besar enak banget. Seperti buat China enak banget ya kalau ada perjanjian dagang. Tapi kalau buat negara-negara yang tidak bisa ekspor atau negara-negara yang nggak punya kekuatan ekonomi, nggak punya produk-produk yang bisa diekspor, maka ini bahaya banget. Karena dia akan menjadi market yang menyerap produk. Itu yang ditakutkan oleh negara-negara yang punya posisi tidak menguntungkan dari sisi perdagangan. Jadi kita bisa pahami bahwa di Amerika sendiri banyak, dan di Meksiko juga banyak skeptis juga ketika ini dijalankan ya 1993 gitu ya. Karena apa untungnya gitu buat negara mereka, apa untungnya ketika ini diterapkan? Harusnya ada untung. Nah, ini salah satu contohnya tahun 93, kalau kalian lihat di sini ada tarif. Kalau yang biru ini adalah tarif Meksiko untuk impor dari Amerika. Kalau kalian lihat di sini impor tarifnya 10%, berarti barang-barang dipajakin 10%. Padahal di Amerika sendiri itu barang-barang masuk dari Meksiko tahun 93 cuma 2% lah. Di sini kalau bisa dibilang 2% ya, 2%. Jadi jomplang. Karena di sini posisinya kan yang bertahan sebenarnya si Meksiko, karena dia harus menerima produk-produk dari Amerika. Jadi dia harus tahan dengan tarif yang tinggi sehingga harganya mahal gitu ya. Nah, tapi yang terjadi ketika tahun 96 dengan adanya NAFTA ini, tarifnya itu turun dari 10%-an ke sekitar 2, berapa nih? 2, sekian lah, 2, something lah. Nah, ini sehingga tarif ini turun dengan adanya perjanjian ini, tarif ini turun. Bukan 0 tapi turun, masih turun. Tapi jadi dari Meksiko memberlakukan tarif itu turun, di Amerika pun turun juga. Jadi barang-barang Meksiko juga dipajakinnya lebih kecil lagi gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini beberapa perubahan dalam kebijakan untuk tekstil, baju, otomotif, dan industri. Nah, ini juga hal penting nih ketika industri-industri ini mendapatkan insentif untuk menghilangkan barrier. Contohnya di Meksiko yang merupakan salah satu produsen manufaktur buat mobil otomotif, ini menguntungkan banget karena mereka bisa ekspor ke Amerika. Ini bisa dilihat di sini dengan adanya NAFTA ini, maka tarif Amerika untuk import Meksiko ini akan berkurang sedikit demi sedikit, gradual akan berkurang. Sehingga tentu ada pembatasan ya. Misalnya ada konten lokal gitu ya, itu selalu ada lah. Kayak kita di sini harus berapa persen ada konten lokal di dalam mobil gitu. Kemudian juga agriculture, produk-produk hasil perkebunan dari Meksiko ke Amerika dan sebaliknya juga. Nah, ini juga ada kemajuan gitu dalam perdagangan di NAFTA ini. Nah, hal menarik lain yang bisa kita lihat nih, bisa dibaca ya nanti ya.
hal menarik lain yang bisa kita lihat adalah, coba kita lihat di sini, US merchandise. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini tahun 2093 sampai 2016. Yang warna abu-abu total ekspor dari Amerika dengan ke partner NAFTA, yaitu Kanada dan Meksiko. Kemudian Amerika dengan di sini ada import dan ekspor ya. Nah, itu ada trade balance. Jadi kalau kalian lihat trade balance di sini, ini akan nol, akan balance ketika ekspor sama dengan import. Ketika ekspor lebih kecil daripada import, maka yang terjadi adalah defisit, jadi bukan balance. Nah, ini lihat ya, dari tahun 1993 sampai tahun 2014. Kalian bisa lihat bagaimana Amerika mengimport ini naik, lajunya naik, kemudian turun, naik lagi. Nah, tapi importnya. Tapi ekspornya Amerika nih menanjak naik. Coba lihat trennya naik nih ke negara-negara NAFTA yang lain, Kanada dan Meksiko. Jadi sebenarnya bisa dibilang bahwa dengan adanya trade agreement ini, Amerika justru ekspornya bisa naik. Tentu ada nilai karena jumlah, ada nilai karena harganya memang naik ya. Kalau kalian ingat sebelumnya ketika kita bilang indikator ekonomi, ada yang nominal, ada yang real. Nah, yang nominal ini nominal nih, ini nominal. Jadi memang yang nilai yang sesungguhnya dari nilai yang terjadi, yang tercatat di situ. Tapi bisa terjadi ini kan bukan karena volumenya nambah, tapi memang karena harga-harga jadi inflasi. Tapi overall kalau kita lihat trennya ini naik ekspornya Amerika dengan adanya NAFTA ini kepada Kanada dan Meksiko. Nah, ini kalau tidak, ini jadi trade with NAFTA partner, tapi tidak termasuk oil and gas. Tidak termasuk oil and gas. Nah, ini juga kelihatan bahwa importnya, baik import maupun ekspor ini trennya naik dengan adanya NAFTA ini. Trade-nya naik di sini. Oke, balance-nya masih di bawah. Oke, itu gambaran singkatnya. Kemudian yang menarik lagi adalah di sini. Bagaimana ini US ya, import dan ekspor dari dan ke NAFTA partner, berarti ke Kanada dan ke Meksiko. Ya, kita bisa lihat di sini importnya dari Amerika ini, import Amerika ke Kanada dan Meksiko untuk motor ini cenderung naik dari 2000 berapa nih? 10 ke 16 naik. CPO naik turun, tendensinya 2 tahun terakhir turun. Motor vehicle part ini naik importnya. Kemudian motor vehicle-nya untuk transportasi ini juga naik, dan komputer hardware-nya juga importnya juga naik di sini. Nah, kita lihat bagaimana ekspornya nanti. Di sini, di bawahnya, sorry. Nah, di bawahnya ini ekspornya. Jadi ekspor Amerika kepada partnernya ini juga kenaikan. Import ekspornya naik berarti. Motor vehicle yang oranye adalah motor ini partnya, yang oranye adalah motor vehicle-nya, non CPO produknya yang abu-abu, yang biru ini ada office machinery part dan motor vehicle buat transportasi. Jadi memang tendensinya naik secara nominal. Nah, itu yang bisa kita lihat dari beberapa hal, dan salah satu insight adalah Meksiko ini dapat keuntungan dan bisa ekspor mesin-mesin ke Amerika. Nah, ini bagaimana US dengan Meksiko kalau kita lihat dari tahun 93 dan 2016 perubahannya. Meksiko kalau kita lihat ekspornya sini 2000%, ini tinggi banget gitu ya, tinggi banget. Oke. Nah, ini presentasi dagang
antara Meksiko dan Amerika kalau kita lihat di sini. Jadi market share-nya kalau kita lihat ya, market share as percentage of total trade di antara Meksiko dan Amerika, dua negara aja nih. Ini kalian bisa lihat nih, ekspor Meksiko ke Amerika sebagai persentase dari total ekspor Meksiko ke seluruh dunia, ini gede banget. Ini gede banget. Jadi ini gede banget. 70 hampir 80% berarti ekspornya Meksiko dibandingkan dengan keseluruhan ekspornya Meksiko ke seluruh negara. Importnya Meksiko dari Amerika juga gede, walaupun terjadi penurunan 50%. Berarti Meksiko tergantung banget sama produk-produknya Amerika. Meksiko juga sangat tergantung Amerika sebagai market. Jadi mereka sangat tergantung. Nah ini kelihatan banget nih. Kalau kalian lihat nih grafik yang warna kuning, berarti Meksiko ini udah 80%. Udah Pareto, 80% dari ekspornya Meksiko itu ke Amerika. Sisanya ke negara-negara lain, Kanada, China, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sekarang kebalikannya, bagaimana Amerika mengimpor dari Meksiko. Nggak terlalu gede. Ekspornya juga ke Meksiko nggak terlalu gede, karena Amerika punya mitra dagang yang lain. Tapi Meksiko sangat tergantung. Jadi kita bisa lihat di sini, dalam konteks NAFTA sebenarnya Meksiko yang tergantung banget sama Amerika. Makanya bisa dimengerti pada saat si Trump itu dia mati-matian dia nutup gitu ya perbatasannya. Karena dia mau jagain apa, ini terlalu gede ekspornya tuh Meksiko situ. Jadi buat Meksiko, Amerika tuh mitra dagang penting. Tapi buat Amerika, Meksiko one of the trading partners. Gitu ya. Nah, mungkin itu kita bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat dengan Kanada nih. Sekarang antara Kanada sama Amerika. Ini bilateral berarti ya, Kanada sama Amerika. Ekspornya Kanada ke US itu cukup besar nih, 75 di atas 76%. Importnya dari Amerika juga gede banget di sini, di atas 50%. Tapi Kanada buat Amerika ini nggak lebih dari 25%. Jadi US bisa ekspor ke China dan banyak juga negara lain. Jadi kalau kita bisa simpulin secara benang merah sebenarnya Kanada sama Meksiko sangat tergantung pasar Amerika. Amerika itu mitra dagang yang penting banget buat mereka. Karena di atas 75% dari ekspornya mereka dari seluruh total ekspor itu ke Amerika. Nah, ini menjadi hal penting yang terjadi di negara di NAFTA di sini. Oke. Nanti kalian bisa lihat di sini juga apa yang diimport. Misalnya Meksiko ekspor apa mesin-mesin, Amerika tadi kalian bisa lihat Meksiko juga import mesin-mesin, import machinery buat office dan sebagainya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau tanya sampai sini so far? Ada yang mau tanya mungkin? Silakan ya kalau ada yang mau tanya, monggo-monggo. Ini ada satu lagi menarik nih dari Untak. Nanti saya share aja buat kalian, jadi buat baca-baca aja. Ini cukup baru sih tahun 2020 karena pasca COVID ya, pasca COVID ya 2020 ya. Jadi ini adalah salah satu contoh tabel tentang tren dari import dan ekspor antara developing sama developed countries. Jadi developing countries itu kayak Indonesia, Meksiko tuh developing. Tapi kalau developed countries tuh Amerika, Eropa Barat ya. Nah ini bisa kelihatan untuk developed countries ekspor tuh masih minus gitu ya. Tapi minusnya tahun 2020 udah mulai agak bagus gitu, minusnya udah mulai ngecil gitu ya. Nah developing countries nih juga ngalamin kontraksi gede banget. Tapi minusnya juga udah makin kecil juga di sini. Nah ini beberapa data penting. Oke.
Oke, ini trade trends seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat spesial di Amerika mungkin lebih ini apa, dropnya jauh nih, dropnya jauh 15% lebih. China relatively nggak berubah. China tuh kuat banget. Kalau dia collapse semua bisa collapse nih. Relatively nggak berubah. Tapi Amerika Utara ini cukup berat, jatuhnya cukup berat. Afrika beberapa negara malah nggak terlalu ini, nggak ada nggak ada kontraksi. Ya, oke. Nah, mungkin ini ada beberapa data import dan ekspor tren dari major economies. Ini cukup baru datanya 2020. Kita lihat beberapa negara yang kita sorot di sini. US terjadi minus. September udah 0, jadi udah nggak minus lagi balance-nya. Ini importnya. Kemudian ekspornya di minus 9, ya. Jadi banyakkan ininya ya, banyakkan importnya sebenarnya. Oke. Nah, ini salah satu grafik bagaimana Amerika dan China trade pattern-nya. Yang biru dari Amerika ke Cina, kemudian yang hitam dari China ke Amerika. Jadi kalian bisa lihat di sini dinamikanya ya, perubahannya dari tahun ke tahun dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang sebelumnya gitu loh. Nah, jadi dibandingkan ke tahun sebelumnya di sini. Jadi terjadi di sini dari China ke Amerika lebih banyak trade-nya konteksnya. Dan dari Amerika ke Cina tuh makin dikit di sini. Ini ya. Sorry, ini benar ya. Benar nggak di sini? Oke. Yes. Oh, sorry. Yang hijau dari Amerika ke Cina ya. Ya, balance lah ini masih ini. Yang biru ini yang dari semua ke the rest of the world ya. Trade-nya. Ini ada kenaikan. Mereka mengalami kenaikan lah. Baik dari Cina ke Amerika maupun dari Amerika ke Cina. Oke, bagi yang penting ya. Mungkin itu sih yang penting. Oke. Ya. Nanti kalian bisa pakai data-data ini buat ini juga. Nanti saya bisa sampaikan data-datanya. Oke, sebelumnya ada yang mau tanya dulu mungkin? Silakan kalau ada yang mau kasih komen, mau tanya boleh. Atau mau kasih pendapat, silakan. Ada yang mau tanya kah? Atau mungkin tanya tugas juga boleh. Misalnya kalian rasa ada yang belum mengerti, silakan aja. Ya. Baik, sesi Q&A. Ada yang mau tanya kah? Ada yang mau tanya tugas, mau kasih komen mungkin? Wendy, Audrian, Maria, Florencia, Terry, Juvestian. Ada yang mau tanya sesuatu? Tadi saya jelasin statistik ya. Nah, statistiknya, jadi kalian kalau nanti membahas kawasan ini, kalian bisa lihat perdagangannya seperti tadi. Jadi mana dan mengambil kesimpulan juga di kawasan ini perdagangannya, ekonominya seperti apa. Contohnya tadi saya kasih lihat bahwa ini ada yang jomplang nih. Antara Meksiko sama di atas ini agak jomplang nih. Sehingga upah juga beda di antara Meksiko dengan atasnya itu beda. Kemudian juga di sana ada pergerakan barang-barang. Nah, kalian bisa nanti lebih detail lagi ngelihat barang-barang mana aja yang menjadi unggulan dari Meksiko, dari Kanada, dari Amerika dalam perdagangan ini. Dan industri apa aja di setiap negara yang menjadi unggulan-unggulan, pasti ada. Contohnya di Amerika yang menjadi unggulan pasti di pantai timur itu ada Wall Street, which is itu financial center. Kalau di pantai barat itu ada California, itu adalah Silicon Valley, itu teknologi.
dan industri-industri juga nyebar ada di Detroit, di beberapa bagian ya, di Midwest juga. Kemudian kalau industri minyak banyak di Meksiko, di Texas. Nah, itu kalian bisa memetakan industri-industri apa aja yang menjadi unggulan-unggulan di setiap negara yang ada di situ, dan bagaimana ini kaitan dengan ekspor. Jadi secara kita bisa lihat dari berbagai sudut bagaimana supply chain, bagaimana natural resources, bagaimana labor yang ada di negara-negara tersebut, dan bagaimana kekuatan negara-negara ini dalam berperan terhadap perdagangan global. Jadi kalau kita lihat tadi, hampir semua itu negara-negaranya berdagang dengan China yang cukup dominan. China sangat dominan untuk mengekspor produk-produk, dan ini menjadi isu penting di kawasan tersebut bahwa pengaruh Cina ini menjadi cukup kuat, makin kuat. Kalau kalian lihat perdagangan Amerika dengan China kan juga tinggi sekali gitu. Demikian juga China udah masuk Meksiko dan Kanada juga. Nah, mungkin ada tanggapan dulu dari kalian buat kawasan ini. Mungkin ada yang mau tanya sesuatu, silakan. Cukup, ada yang mau tanya tugasnya mungkin. Oke, kalau gitu nanti Wendy tolong disampaikan, berarti minggu depan kita hari Selasa udah mulai bisa presentasi ini ya, presentasi kawasan-kawasan ya. Kita udah bahas berapa Wendy ya? Kalau yang ASEAN udah. Kalau yang secara presentasi yang kemarin itu belum terlalu ini sih Pak, belum semuanya. Belum Baru ada yang ASEAN maju. ya? Baru ASEAN sama juga Amerika. baru, semuanya ada yang udah presentasi tapi baru garis besarnya doang sih Pak. Terus Bapak minta perdalam dibuat Oke. buat nantinya. Berarti yang saya baru bahas tuh ASEAN sama kemarin apa Eropa? Eropa udah belum ya Eropa? Eropa udah belum ya? Udah kan ya? Eropa Community kayaknya udah ya? Iya, udah. Ini kemarin yang Bapak presentasian atau yang dari kita? Enggak, yang saya. Oh, kalau yang dari Bapak berarti baru Eropa sama Amerika ya? Oh, Kalau nggak gitu. salah, iya nggak sih, Wen? ASEAN udah tapi. ASEAN berarti ASEAN, Eropa, sama Amerika ya? Iya, baru itu. Ya. Berarti satu lagi belum ya, Asia Timur ya? Asia Iya, Timur satu lagi ya? Iya. Oke, baik. Kalau gitu gimana? Wendy kalau minggu depan pada siap nggak tuh? Hari Selasa? Yang disiapkan hanya PPT ya Pak? Atau mau ada PPT aja. Bikin kajian itu aja, kajian kawasan aja. Jadi kajian apa kayak kajian ekonomi kawasan aja. Kayak tadi tinggal summarize aja kan. Ini ekspornya berapa. Nah, terus kita ambil summarize benang merahnya, strength-nya di mana, kayak gitu aja. Saya tawarin aja sih sama Wedi dan yang lain-lain, mau di Selasa atau mau di Selasa depannya lagi gitu. Gimana? Kalau buat agendanya satu pertemuan semua kelompok langsung maju atau gimana Pak? Takutnya nggak keburu ya. Makanya satu pertemuan paling 2 kelompok. Nah, kalau 2 kelompok kan berarti kan 2 pertemuan berikutnya kan presentasi 2 lagi ya. Iya Pak. Tapi saya diskusi aja sama kamu, enaknya gimana? Pak, mau nanya, kalau untuk hari Selasa jam berapa ya, Pak? Biasa kan? Biasa. Selasa tanggal 22 ya? 22 kan? Tapi biasanya Senin Pak, kalau sesuai jadwal. Sorry, Senin. Senin. Sorry, bukan Selasa, Senin. Oh, oke, Pak. Kebalik. Tadi kelas apa tadi tuh? Keuangan, maaf. Senin. Kita kan masih kuliah Senin sama 21 sama Senin 28 berarti ya? Ya. Jam 3 dong berarti ya? Iya, Pak. Iya, mau gimana tuh? Mau apa? Mau presentasi di Senin besok 21 atau udah siap di 21 atau di 28 gitu? Gimana?
Menurut Wendy, teman-teman yang lain teman-temannya gimana? Saya nego aja. Apa mau di 28 tapi semua kelompok gitu. Gimana enaknya? Berarti waktunya nggak bisa lama-lama tuh, paling cuma 15 menit tuh, 15 menit gitu ya. Iya kan? Iya, Pak. Gimana? Menurut saya sih 28 kali ya, Pak ya. Udah. Berarti 21 besok saya bahas itu aja ya. Iya, Pak. Besok Asia Timur aja ya. Asia Timur aja ya. Boleh, Pak. Berarti 28 ya. Semua kelompok 28 ya. Siapin PPT-nya berarti buat 15 menit gitu ya. Udah. Ya udah berarti 28 nih. Nanti kalau filenya semua sih bisa di-upload ya kalau udah selesai. Tapi presentasinya di 28 berarti. Oke. Itu ya. Oke, Pak. Oke, kalau gitu nanti saya coba siapin ini deh template buat outline. Apa aja yang mau di present itu kira-kira gitu deh. Oke. Sip. Kalau gitu sampai ketemu hari Senin ya, berarti ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Oke, see you semua. Thank you, Pak. Sore. Ya, Makasih, Pak. sore. Kasih Pak.